warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Erven Yurasiana, NIM 2019 011057, kelas 2B, program studi S1 Keperawatan, mahasiswi Psikes Binasehat PPNI Mojokerto. Nah, kali ini saya akan meroleplaykan tentang standar pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan diagnosa ansietas atau kecemasan pada pertemuan ke-11, yaitu SP4 keluarga. Nah, pada SP4 keluarga ini, kondisi keluarga pasien yaitu masih belum mengetahui terkait cara pemberian obat dan juga kegunaannya untuk pasien dengan ansietas. Nah, maka dari itu, tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu yang pertama, bina hubungan saling percaya dengan keluarga pasien dengan cara mengucapkan salam terapeutik dan menjelaskan tujuan interaksi serta membuat kontrak waktu dan juga tempat. Yang kedua yaitu menjelaskan atau mengedukasi keluarga pasien terkait cara pemberian obat dan juga kegunaannya untuk pasien dengan ansietas. Yang ketiga yaitu evaluasi kemampuan keluarga. Dan yang keempat yaitu rencana tindak lanjut keluarga dengan memberikan motivasi dan juga reinforcement positif untuk keluarga agar tetap semangat untuk merawat pasien. Nah, dengan itu diharapkan tujuannya yang pertama yaitu keluarga pasien mampu membina hubungan saling percaya. Yang kedua yaitu keluarga pasien mampu mengenal ansietas atau kecemasan. Yang ketiga, keluarga pasien paham terkait cara pemberian obat dan juga kegunaannya untuk pasien dengan ansietas. Dan yang keempat yaitu keluarga pasien paham terkait rencana tindak lanjut selanjutnya. Nah, seperti apa? Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu hand sanitizer yang digunakan untuk mencuci tangan sebelum memulai tindakan. Yang kedua yaitu obat-obatan yang akan diedukasikan pada keluarga pasien. Yang ketiga yaitu notes dan ballpoint untuk mencatat evaluasi keluarga pasien ataupun hal-hal penting yang perlu didokumentasikan. Sebelum memulai tindakan, perawat mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Perawat mempersiapkan diri untuk bertemu dengan keluarga pasien dan mempersiapkan terkait obat-obatan yang akan diedukasikan serta hal-hal yang perlu ditanyakan pada keluarga pasien. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Sus. Selamat pagi. Iya, pagi, Sus. Apa benar ini dengan Bapak Tejo? Iya, benar, Sus. Nah baik Pak, perkenalkan saya perawat Erva. Saya perawat yang bertugas untuk merawat Ibu Rina. Nah Pak, hari ini saya akan memberikan edukasi kepada Bapak terkait pemberian obat dan juga kegunaannya untuk pasien dengan ansietas atau kecemasan. Nah apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Nah baik Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya terkadang masih khawatir dengan kondisi Bu Rina. Apalagi saya belum paham dengan obat-obat untuk beliau. Nah, jadi Bapak masih belum paham ya terkait obat-obat. Nah, kalau begitu bagaimana kalau hari ini kita berbincang terkait obat-obat untuk Bu Rina dan juga kegunaannya? Iya, boleh, Sus. Nah Pak, Bapak kemarin kan sudah diajarkan terkait penanganan pertama apabila pasien kambuh dan juga hal-hal yang perlu dihindari pada pasien dengan ansietas. Nah jadi hari ini kita akan membahas terkait pemberian obat dan juga kegunaannya untuk pasien dengan ansietas. Baik, Sus. Nah, Bapak maunya di mana? Apakah di sini ataukah kita ke taman, Pak? Di sini saja tidak apa-apa, Sus. Baiklah, kita lakukan di sini ya, Pak. Nah, untuk waktunya kita membutuhkan sekitar 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, Sus, siap. Nah, baik Pak, hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis obat yang termasuk dalam golongan anti ansietas.
Nah, anti ansietas ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter ya, Pak. Iya, Sus. Nah, untuk obat yang pertama yaitu antikonvulsan atau anti kejang. Nah, diantaranya obatnya yaitu ada ini, carbamazepin. Nah, ini dosisnya 100 sampai 200 mg dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Kemudian yang kedua yaitu ada lamotrigin. Nah, ini dosisnya 25 mg dikonsumsinya 1 kali sehari. Kemudian selanjutnya yaitu ada obat asam valproat. Nah, ini dosisnya 750 mg per hari dikonsumsinya 2 kali sehari. Nah, obat ini selain memiliki efek menghambat aktivitas kelistrikan di otak, nah obat dalam golongan jenis ini juga berfungsi untuk menstabilkan suasana hati. Nah, itu untuk obat yang pertama ya, Pak. Apakah Bapak sudah paham? Oh, jadi begitu ya, Sus. Iya, saya paham. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Iya, Sus. Nah, Pak, untuk obat jenis yang kedua yaitu barbiturat. Di antaranya adalah phenobarbital. Nah, ini dosisnya 30 sampai 120 mg. Nah, ini dikonsumsinya 2 sampai 3 kali sehari. Nah, obat ini berguna untuk mengatasi insomnia berat, kemudian merilekskan otot, kemudian menurunkan detak jantung, kecepatan pernafasan dan juga tekanan darah ya, Pak. Nah, Pak, untuk obat yang ketiga yaitu benzodiazepin. Nah, diantaranya yaitu ada diazepam. Nah, ini dosisnya 2 sampai 10 mg per hari ya, Pak. Dikonsumsinya 2 sampai 4 kali sehari. Kemudian selanjutnya ada chlordiazepam. Nah, ini dikonsumsinya 1 sampai 2 tablet 3 sampai 4 kali sehari. Nah, selanjutnya yaitu ada clonazepam. Nah, ini dosisnya 1 mg dikonsumsinya 1 kali sehari. Kemudian juga ada alprazolam. Nah, ini dikonsumsinya 3 kali sehari. Nah, ini dosisnya 0,25 sampai 0,5 mg. Kemudian selanjutnya yaitu ada estazolam. Nah, ini dosisnya 1 sampai 2 mg dikonsumsinya 1 kali ya, Pak, sebelum tidur. Kemudian ada lorazepam. Nah, ini dosisnya 1 sampai 4 mg per hari dikonsumsinya 1 sampai 2 kali sehari. Kemudian yang terakhir yaitu ada clobazam. Nah, ini dikonsumsinya dosisnya 20 sampai 30 mg. Nah, Pak, obat ini berfungsi untuk mengatasi insomnia berat yang mengganggu kehidupan sehari-hari, kemudian merilekskan otot dan juga mengatasi kecemasan parah. Nah, untuk pasien ansietas. Nah, Pak, untuk obat yang keempat yaitu antidepresan. Nah, untuk jenis antidepresan yang bisa digunakan antara lain ada SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor. Kemudian ada juga SNRIs atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Dan kemudian yang ketiga yaitu ada antidepresan trisiklik. Nah, obat ini berfungsi untuk mengurangi kecemasan dengan cara meningkatkan kadar zat kimia atau neurotransmitter di dalam otak. Nah, sehingga suasana perasaan ini menjadi lebih terkendali. Nah, untuk yang terakhir jangan lupa ya, Pak, untuk obat antasida dan juga paracetamol. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dan juga mual ya, Pak. Iya, Sus. Nah, sampai di sini apakah Bapak sudah paham ataukah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Untuk efek sampingnya bagaimana ya, Sus? Nah, untuk efek samping yang ditimbulkan setelah mengonsumsi obat anti ansietas antara yaitu ada kantuk, kebingungan, sakit kepala, penglihatan buram, kemudian diare, sakit perut, mual ataupun sembelit, kemudian ada penurunan tekanan darah dan juga jantung berdebar. Nah, apabila nanti Ibu Rina mengalami gejala yang saya sebutkan tadi ya, Pak, Bapak segera periksakan atau dibawa ke rumah sakit ya, Pak. Oh, jadi begitu ya, Sus. Baiklah, saya sudah paham. Nah, baik, jadi Bapak sudah paham ya, Pak? Iya, Sus. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah saya jelaskan mengenai obat dan juga kegunaannya tadi, Pak? Perasaan saya sudah agak tenang dan lebih paham. Nah, baik, jadi Bapak sudah lebih paham ya daripada yang kemarin, Pak? Iya, Sus. Nah, setelah saya jelaskan tadi, ada berapa jenis obat yang saya sampaikan, Pak? Ada 4, yaitu antikonvulsan atau anti kejang, antidepresan, barbiturat,
dan benzodiazepin. Nah, bagus. Berarti Bapak masih ingat ya dengan apa yang saya jelaskan tadi? Iya, Sus. Nah, setelah saya jelaskan mengenai obat dan juga kegunaannya, mulai sekarang Bapak sudah paham ya Pak terkait dengan obat dan juga kegunaannya untuk pasien dengan ansietas. Nah, saya harap setelah ini Bapak bisa lebih semangat untuk merawat Ibu Rina dan juga tidak bingung lagi ya Pak saat akan memberikan obat kepada Bu Rina. Iya, Sus. Baik Pak, sudah tidak terasa ya Pak, 30 menit kita berbincang-bincang. Nah, obat-obat yang saya jelaskan tadi bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan atau ketegangan pada Ibu Rina. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya akan memberikan motivasi dan juga reinforcement positif untuk Bapak agar Bapak bisa lebih semangat lagi ya Pak dalam merawat Ibu Rina. Baik, Sus. Nah, jadi Bapak setuju ya Pak? Setuju, Sus. Nah, untuk besok saya akan kesini sekitar pukul 8 pagi ya Pak. Nah, besok saya akan memberikan motivasi dan juga reinforcement positif untuk Bapak. Nah, besok kita akan membahasnya sekitar 20 menit. Nah, apakah Bapak bersedia? Iya, Sus. Nah, untuk tempatnya kita lakukan di sini ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ataukah kita lakukan di taman ataukah di tempat lain Pak? Di sini saja, tidak apa-apa. Nah, baiklah, kita lakukan di sini ya Pak besok. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak, Sus. Nah, sudah paham ya Pak? Nah, kalau Iya, Sus. begitu saya permisi ya Pak. Nanti kalau Bapak butuh bantuan, Bapak bisa menemui saya di ruang perawat. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sus. Iya Pak, sama-sama. Nah, itulah roleplay dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.